Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa lagi ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, tetap ya untuk 3 hari ke depan. Saya mulai harinya untuk hari Jumat, hari Sabtu, sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 26, ya, tanggal 27 sampai tanggal 28. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, dengan ini saya memberikan suatu tema, ya, keberuntungan apakah yang masih akan berpihak sama kita. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang masih berpihak sama kita. Ya, tentunya ketika saya mengatakan keberuntungan apakah itu ya tetap ada 3 tahap ya. Saya akan deteksi secara asmara, secara pekerjaan, dan secara keuangan. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika itu nanti keberuntungannya itu mungkin secara asmara saja ya, ataupun secara pekerjaan saja, ataupun secara keuangan saja. Ya syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Meskipun terdeteksi 50-50, ya itu kita syukuri saja daripada tidak sama sekali. Ya, kan seperti itu sobat ya. Masih mending 50-50 daripada tidak sama sekali. Nah, itu daripada keberuntungan itu tidak berpihak sama kita sama sekali ya. Itu ya. Nah, terus yang poin selanjutnya ya, tetap apapun readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading ya. Ini juga tidak kalah penting, yaitu bersifat general gitu loh ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih. Karena saya selalu mengatakan ini tarikan energinya luas, mengacak gitu loh. Secara general, karena saya tidak tahu nama kalian. Kan seperti itu. Ketika itu tepat ya, resonate sama kalian, ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang tertarik sama saya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika nanti mungkin pembacanya itu apa istilahnya keberuntungan itu berpihak sama kalian di salah satu faktor, sekali lagi ya syukuri saja ya, daripada tidak sama sekali. Ya syukur-syukur semua, kan seperti itu. Ketiga faktor itu keberuntungannya menghantam kalian semua. Kan syukur-syukur seperti itu ya. Itu ya. Next, lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini ya. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita lihat untuk asmara Gemini dulu. Gemini, di sini kartu utama kalian muncul 9 cup gitu ya. Sudah tersusun rapi ya, sama seseorang sedang duduk. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles ya. Itu ada raja duduk ya, memegang tongkat sambil memegang koin ataupun melihat koin ya di sini.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang asmara di 3 hari ke depan kelihatannya, Gemini ini adanya suatu mungkin ketenangan gitu loh ya. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin yang masih terjerat beberapa masalah ya, tidak stabil ya, apapun itu ya, problem, ya, situasi panas dalam asmara kalian. Di sini kelihatannya 3 hari ke depan kalian akan merasakan suatu ketenangan dan kesenangan ini. Ini luar biasa Gemini ya. Entah dari mana, yang jelas nanti kalian sendiri yang merasakan. Yang jelas di sini kalian itu adanya suatu ketenangan, adanya suatu ketentraman, gitu. Lepas dari sebuah masalah. Artinya sih seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin di sini akan terselesaikan lah yang semalam yang masalah kalian itu rumit ataupun ribet, kelihatannya akan terselesaikan. Sehingga menunjukkan energinya adanya suatu ketenangan. Apalagi dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles gitu. Sembari kalian di sini adanya ketenangan, kalau saya tangkap energi kalian di kartu confirm ini mengatakan bahwa kalian juga menginginkan adanya suatu perkembangan gitu. Adanya perkembangan, adanya kemakmuran, adanya pertumbuhan. Pokoknya seperti itu. Yang jelas di sini kalian menginginkan ada suatu perkembangan yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian itu ingin lepas dari sebuah masalah kalau saya tangkap di sini. Jadi kalian berharap adanya adanya kemakmuran lah, adanya kesuburan untuk melangkah yang lebih baik lagi. Minim ketika ada masalah untuk melangkah ke jenjang yang stabil. Ini seperti itu. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi sih. Untuk pekerjaan di sini ada judgment ya. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Konfirmasi karena sama kartu The Chariot. Itu ada seseorang laki-laki ya. Depannya ada 2 ekor hewan ya, singa hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap untuk pekerjaan sih di sini kelihatannya Gemini sedang berharap sesuatu gitu, kalau saya tangkap. Jadi mungkin kalian itu sedang menunggu ya, menunggu informasi ataupun sedang menunggu kabar di sini akan tentang pekerjaan kalian. Bisa contoh ya, ketika kalian belum bisa mencapai target, ini kalian sedang menunggu kapan waktunya saya bisa mencapai target, kapan waktunya saya bisa adanya suatu keberhasilan, adanya suatu kesuksesan yang akan membuat saya senang. Itu yang saya tangkap. Jadi kabar seperti itu yang kalian tunggu selama ini. Akan kestabilan lah minim. Jadi jelas ya energi di sini judgment artinya kalian adanya suatu penantian ataupun penungguan lah ya di sini untuk bisa mendapatkan suatu kabar. Kalian sedang menunggu kabar tersebut. Kalian sedang menunggu kabar informasi tersebut. Apakah nantinya akan bisa mencapai target, bisa berhasil, bisa sukses, apakah malah semakin kurang mengenakan, kan seperti itu. Intinya suatu kabar kalian sedang menunggu. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot ya. Artinya di sini apapun itu sobat ya. Ketika mungkin ada suatu kabar yang sudah datang sama kalian ya. Maksudnya kabar itu ya bukan berarti ada suatu suara terus mengabarkan sama kalian. Ya tidak begitu juga gitu ya. Maksud saya itu ya mungkin kabar itu ya dari istilahnya itu dari kerentek hati kalian. Kalian sendiri kan nanti yang bisa merasakan bahwa pekerjaan saya itu sudah bisa mencapai target, bahwa pekerjaan saya itu masih belum bisa mencapai target. Nah itu yang saya maksud kabar ya, gitu loh. Jadi bukan berarti dapat omongan dari seseorang gitu loh. Nah, tidak seperti itu. Nah bisa juga mungkin ketika kalian melamar pekerjaan, nah bisa juga kalian ada suatu kabar ya. Itu kalau dari omongan seseorang sih ya bisa seperti itu gitu. Bahwa nanti mungkin kamu akan diterima kerja atau mungkin ya besok kamu boleh kerja. Nah, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa dipahami ya tentang adjustment ya di sini ya. Cuman di sini apapun itu ya sobat ya, jangan ada suatu kebimbangan. Kartu konfirmnya mengatakan seperti itu. Karena saya menangkap banyak dari Gemini ini adanya suatu kebimbangan gitu. Untuk istilahnya itu untuk merasakan kabar kalian sendiri, untuk mengetahui kabar kalian sendiri, terkadang kalian di sini penuh kebimbangan. Apakah betul ya, kabar ini baik sama saya? Apakah betul nanti kabar ini tidak baik sama saya? Ini sebagai contoh aja ya sobat ya. Gitu. Jadi jelas di sini kalian jangan bimbang, kalian jangan ragu. Nah, apapun yang sudah kalian rasakan ya, gitu loh. Ya itulah kabar kalian gitu loh. Ketika ada peningkatan grafik naik, ya, biarpun tidak ada suara ya sekali lagi ya, cukup kalian rasakan gitu. Ya itu sudah berarti itu yang namanya kabar juga gitu.
Itu yang namanya informasi juga. Nah, itu ya. Kalau mungkin ketika kalian melamar kerja terus ada seseorang yang mengasih tahu, silakan kamu besok boleh kerja. Ini sebagai contoh. Nah, itu baru dikatakan ya kabar melalui suara. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi harus bisa dipahami ya untuk adjustment. Intinya kabar lah ya. Nah, cuman di sini jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Itu tadi ketika kalian sudah adanya suatu kabar di sini, ya kalian harus yakin kalau itu memang baik, ya jalani saja. Nah, gitu loh. Ambil yang jalan kanan ataupun singa putih. Ketika kabar itu tidak baik bagi kalian, ya ambil singa hitam. Ambil jalan kiri, jangan diteruskan, kan seperti itu. Ya. Jadi di sini jangan ada bimbang. Apapun nantinya kalian sendiri pasti akan merasakan apakah ada stuck, cuman di situ aja pekerjaan saya yang sudah selama ini saya kerjakan. Apakah ada peningkatan atau bahkan ada suatu kenaikan yang signifikan. Nanti kalian sendiri kan yang merasakan dan yang mengetahui. Jadi itu sobat ya. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada 9 tongkat ya, 8 tertongkat. Ini ada 9 tongkat, maksud saya 8 tertancap ya, bukan 8 tertongkat ya, maaf ya. 8 tertancap. Satunya lagi masih dipegang sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya. Itu ada laki-laki sama perempuan sedang membawa cup, terus atasnya seperti ada lambang love. Ini kalau saya tangkap sih tentang faktor keuangan di sini kelihatannya Gemini masih cukup diuntungkan ya gitu. Artinya di sini kalian masih mempertahankan keuangan kalian di sini. Mungkin kalian tidak mau ceroboh di sini. Akan ada suatu, kalau saya tangkap sih ya akan ada sesuatu permasalahan ini yang datang sama kalian. Entah itu baik entah buruk. Kan seperti itu ya. Jadi apapun itu kalian di sini intinya masih ingin mempertahankan keuangan kalian. Mungkin secara secara pembelian lah, mungkin kalian masih bisa mengontrol. Yang saya tangkap ya, ada suatu masalah ini yang nantinya datang. Apakah itu buruk atau tidak? Jawabannya di kartu konflik. Ini kalian sangat diuntungkan ya, kelihatannya di sini jawabannya bagus ya. Jadi ketika saya tadi mengatakan nanti akan ada suatu masalah, di sini kelihatannya bagus ya. Mungkin akan ada suatu kestabilan di keuangan kalian. Mungkin juga ada suatu pemasukan di kehidupan kalian ya. Kan lebih stabil. Terus keuangan kalian itu tidak stuck, adanya suatu penambahan dari hasil rezeki itu tadi. Nah, itu ya sobat. Cuman di sini disarankan apa? Biarpun kalian harus tetap berjuang di sini. Ada suatu masalah tapi harus kalian perjuangkan di sini untuk bisa menghadirkan suatu suatu Two of Cup. Gitu loh. Di samping kalian mempertahankan ya bagaimana untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Nah, di sini juga bisa kalian harus memperjuangkan ketika mungkin itu ada suatu yang unsurnya mendapatkan keuangan. Nah, contoh mungkin kalian adanya suatu bisnis, maksud saya seperti itu. Nah, coba istilahnya itu kalian kejar bisnisnya. Nanti di sini akan bagus kok. Kalian akan memenangkan sebuah bisnis. Ini contoh loh ya. Nah, gitu. Karena di sini Two of Cup melambangkan nanti akan adanya suatu apa yang sudah kalian kerjakan itu akan nyampe sama kalian, menggambarkan seperti itu Two of Cup ini. Jadi perjuangan kalian itu akan terbayarkan lah, kira-kira seperti itu. Dan juga akan adanya suatu rezeki-rezeki juga sih kalau saya tangkap ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, untuk masalah asmara ya, di sini kelihatannya Gemini cukup diuntungkan ya. Jadi dari segi keberuntungan ini asmara masih berpihak sama kalian. Itu ya, mungkin ketika ada masalah ya mungkin akan cepat reda. Intinya di sini kan nanti akan ada suatu ketenangan batin. Entah kalian lanjut, entah kalian tidak ya. Di sini yang jelas adanya suatu ketenteraman, apapun itu sobat. Adanya ketenteraman, adanya suatu kesenangan ya. Bukan berarti ketika mungkin kandas terus kalian adanya suatu kesedihan, ya tidak begitu juga. Bisa saja dengan kalian kandas itu ya mungkin itu pilihan yang terbaik bagi kalian. Nah, itu ya bisa saja nanti yang kandas juga
tidak jadi kandas. Bisa saja nanti seperti itu. Jadi ini di sini apa ya, peluang baik lah ya. Sekali lagi ya, ketika mungkin ada yang suatu kandas ya bukan berarti itu buruk bagi kalian. Tetap kita berpikir positif thinking ya, berarti Sang Maha Kuasa masih kasihan sama kita. Makanya mungkin jodoh yang tepat bukan si dia. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Ini sekedar contoh. Nah, ketika itu kalian mau kandas bisa saja ya tidak jadi kandas. Sama, mungkin Sang Maha Kuasa masih sayang sama kalian untuk bisa mempertahankan kembali. Intinya ada ketenangan, ada ketentraman ya di sini. Kalian diuntungkan. Ya. Untuk faktor pekerjaan di sini Gemini terdeteksi 50-50. Bisa nanti ini kabar baik yang akan menghampiri kalian. Bisa saja ini kabar buruk. Seperti yang saya katakan tadi. Bisa saja mungkin kalian selama ini mengejar target malah gagal. Itu yang 50%. Malah gagal, malah tidak bisa tercapai. Nah, yang 50% lagi bisa saja ketika kalian sudah berusaha keras untuk mencapai target, kelihatannya akan bisa. Karena di sini apa ya, ada suatu seperti dinding gitu loh. Akhirnya membuat di sini kalian ada suatu kebimbangan gitu loh. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ketika mungkin kalian bekerja sudah diterima kerja tapi kalian sendiri bimbang. Kan seperti itu. Sama, ketika kalian sudah merasakan ya, seperti yang saya katakan tadi, kalian sudah merasakan bahwa ada peningkatan, tapi kalian masih ragu di sini. Apakah ini ada peningkatan loh? Ya, kan itu sudah kalian rasakan. Nah, ketika kalian ada suatu keraguan, ya nanti jangan disalahkan kalau itu tidak akan bisa stabil, karena keyakinan kita itu ya terkadang bisa terjadi. Kan seperti itu ya. Ketika ini positif, ya syukur alhamdulillah lah. Cuman di sini terdeteksi 50% karena ada suatu dinding penghalang ya. Ada suatu kiriman ya. Kalau bisa di netral untuk Gemini. Ini jelas untuk Gemini. Makanya saya menangkap dari segi terawangan juga tadi banyak juga yang dari Gemini ini yang adanya suatu penurunan gitu loh. Ya ada sebagian yang ada suatu peningkatan. Cuman di sini sebagian besar ada penurunan meskipun, tapi kalian sekali lagi masih diuntungkan karena adanya suatu 50-50. Jadi masih ada suatu keberuntungan daripada tidak. Kan seperti itu sobat ya. Oke lanjut ya. Ini kalau di faktor keuangan kelihatannya di sini bagus Gemini ya. Ketika kalian dihantam masalah untuk bisa menyelesaikan masalah itu, di sini kelihatannya rezeki kan kalian dapatkan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian ada bisnis, itu kan sama saja suatu permasalahan. Nah, coba jalankan, coba kerjakan. Ini pasti nanti ketika itu kalian berhasil akan mendapatkan suatu keuangan yang kuat di sini. Jadi adanya peluang gitu loh. Bukan berarti di sini ada apa istilahnya peluang bermasalah, bukan. Di sini ada peluang ya, ada masalah tapi itu yang menguntungkan kalian gitu loh. Ketika kalian tidak berhasil ya saya rasa ya tidak jadi masalah juga, cuman kalian istilahnya itu apa ya, akan mendapatkan rezeki itu kan gagal. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi adanya suatu masalah di sini sekali lagi bukan masalah yang buruk. Ketika gagal terus buruk sama kalian, bukan seperti itu. Ya cuman itu tadi ketika ada bisnis terus kalian jalankan terus gagal ya tidak bisa terselesaikan bisnis tersebut ya kalian cuman tidak dapat upah gitu aja lah, tidak dapat komisi atau yang lainnya, cuman itu saja sih. Cuman tetap di sini kelihatannya kan ada suatu rezeki-rezeki yang menghampiri kalian, ada pemasukan yang menghampiri kalian, cuman tetap seperti itu ya, saya menangkapnya sih seperti itu. Ya, sobat ya, sekali lagi untuk di pekerjaan Gemini harus waspada kalau bisa di netral ya, sebelum merambat kemana-mana ini. Ya. Ini sama ada informasi sedikit ya, ini waspada untuk asmara Gemini. Sekali lagi ya, jika mungkin itu tidak bisa dipertahankan ya, jangan dianggap ketika putus ada suatu penyesalan, jangan seperti itu sobat. Memang berat gitu loh, saya barusan menangkap seperti itu, ada sebagian yang seperti itu. Jadi ketika mungkin jalannya sendiri-sendiri ya tidak masalah, syukuri saja karena itu yang terbaik buat kalian. Nanti kalian di sini akan menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan. Nah, kan seperti itu ya, syukur-syukur ya tidak jadi kandas, syukur-syukur kan seperti itu. Itu tambahan untuk asmara ya, karena di sini energinya kuat di masalah pekerjaan. Ini bisa saja apa ya berimbas ke asmara gitu loh.
Oke Sobat Gemini ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat, istilahnya itu keberuntungan yang akan menaungi kalian seputar asmara ya, itu ada keberuntungan. Di seputar pekerjaan ini terdeteksi 50-50. Kalau di seputar keuangan kelihatannya Gemini akan aman, kelihatannya masih bersahabat lah di 3 hari ke depan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga manfaat. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap selalu mengatakan, percaya tidak percaya, saya kembalikan sama kalian. Kalian boleh percaya, silakan. Nggak percaya, saya juga nggak masalah. Yang jelas, saya sudah menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Kan seperti itu. Nah, ya. Intinya kan baik buruknya ya nanti kalian sendiri yang merasakan, yang meresionetkan sendiri. Oke ya. Satu lagi pesan saya, ketika kalian dalam masalah, apalagi tidak bisa dilogikakan, ya kita jangan sampai menyerah. Tetap kita harus berani untuk melangkah maju. Jika ada masalah, apalagi tidak bisa dilogikakan, kita harus berani melangkah maju untuk bisa menyelesaikan. Dengan cara apa? Ya itu tadi, tidak ada salahnya kita perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga langkah-langkah ikhtiar ya. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa masuk. Sering saya mengatakan, minim lah ketika aura kita terbuka itu akan bisa menekan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan itu minim akan menekan, gitu, akan tertekan. Dan seperti itu. Jadi tidak semakin membesar. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Oke sobat, mungkin sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.